adalah fakta bahwa para pelaku penting G30S pernah jadi anak buah daripada Soeharto di masa lalu. Para pelaku penculikan disebut-sebut berasal dari pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Namun, pasukan penculik dari Cakrabirawa yang dibawa Letnan Kolonel Untung adalah berasal dari Banteng Rider. Tak hanya Untung, Sersan Mayor Bungkus pun berasal dari Banteng Rider Jawa Tengah. Begitu juga pembantu Letnan 2 Jahurup dan Letnan 1 Dul Arif. Trio Bungkus, Jahurup, dan Dul Arif ditempatkan di Karisidenan Besuki, Jawa Timur waktu revolusi melawan Belanda. Setelah dikirim ke Seram melawan RMS, mereka bertiga yang tergabung dalam Kesatuan Anjing Laut ditempatkan di Jawa Tengah. Waktu Soeharto jadi panglima di Jawa Tengah, mereka sudah di sana. Bungkus dan kawan-kawan termasuk Banteng Rider yang dimasukkan ke cadangan umum Angkatan Darat, yang belakangan jadi Kostrad. Setelahnya, masuklah ia ke Cakrabirawa di bawah komando Untung. Begitu juga Jahurup dan Dul Arif. Untung, sepengakuan Soeharto, bukan orang yang asing baginya. Batalion yang bermarkas di Kleko Solo tersebut dipimpin Mayor Sudikdo dan dikenal sebagai Batalion Dikdo. Untung yang kelahiran Kebumen tidak asing dengan Solo karena sekolah di Solo. Dalam biografinya, Soeharto menekankan bahwa Untung pernah dapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin yang termasuk pahlawan nasional. Soeharto beserta Butin hadir ketika Untung menikah di Kebumen. Seorang atasan hadir dalam hajatan keluarga bawahannya memang merupakan hal yang biasa di Indonesia. Tak hanya di hajatan Untung, Soeharto juga menghadiri acara khitanan anak Abdul Latif. Seperti Untung, Latif juga bukan orang baru bagi Soeharto. Sama seperti Soeharto, Latif juga hadir dalam serangan umum 1 Maret 1949. Setelah itu, Latif berada di bawah komando Soeharto, termasuk ketika dikirim ke Sulawesi Selatan. Setelahnya, Latif bertugas di Jawa Tengah. Latif mengaku dia pernah diperintahkan Soeharto untuk memimpin batalion yang anggotanya mayoritas orang Madura yang pernah bertugas di Sulawesi. Waktu penumpasan PRRI di Sumatera, Latif termasuk perwira Diponegoro yang dikirim ke sana. Latif mengaku dirinya pernah diminta Soeharto untuk menjadi komandan brigade infanteri para dalam operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Untuk itu, Latif mengaku pernah latihan terjun payung bersama Try Sutrisno. Setelah Trikora berlalu dan Latif juga lulus seskoat, Latif menjadi komandan brigade infanteri Jaya Sakti di Jakarta yang baru saja dibentuk. Ketika Asian Games 1962, Latif kebagian jatah tugas keamanan di sana. Di waktu itu, Soeharto juga berada di Jakarta sebagai Panglima Kostrad dengan pangkat Mayor Jenderal. Latif tidak di bawah Soeharto kala itu, melainkan di bawah Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, Panglima Kodam. Soeharto pernah meminta kepada Umar agar Latif ditempatkan menjadi komandan satuan tugas di Kalimantan Timur, tapi Umar menolak. Semua tahu, belakangan Latif terlibat dalam G30S. Beruntungnya, dia tidak dihukum mati. Hingga setelah Soeharto lengser, Latif termasuk perwira yang berani bilang Soeharto terlibat G30S. Latif mengaku mereka bicara soal Dewan Jenderal. Selain urusan terkait negara, Latif pernah mengajak Soeharto bertukar rumah. Latif melihat rumah Soeharto sebagai jenderal terlalu kecil. Sementara itu, Latif yang pangkatnya masih kolonel dapat rumah agak besar di Jalan Jambu, Jakarta. Di malam penculikan, Soeharto ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto karena anak bungsu kesayangannya, Hutomo Mandala Putra, sedang dirawat setelah ketumpahan sop panas. Selain dengan dua perwira di Jawa Tengah itu, Soeharto juga kenal dengan Syam Kamaruzaman, orang yang dianggap sebagai biro khusus Partai Komunis Indonesia.
Soeharto dan Syam berkenalan di Markos Petuk di Yogyakarta. Tempat itu adalah tempat diskusi yang dikelola Sultan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Baik Syam, Latif, dan Untung tidak pernah muncul batang hidungnya sebagai orang bebas di zaman Orde Baru. Untung dieksekusi mati, Latif menjalani hidup sebagai tahanan politik, dan Syam tidak pernah jelas nasibnya. Meski mereka pernah berdekatan dengan Soeharto, garis sejarah pada akhirnya memisahkan mereka.